I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come. Ya, Sinteyong pusing pilih 4 penyerang ganas asal Belanda yang bisa dinaturalisasi untuk bantu timnas Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Inilah satu alasan Kevin Dix wajib dinaturalisasi oleh Sinteyong bisa dapat double combo ini untuk timnas Indonesia. Yang terakhir, timnas U16 menang. Erick Thohir kembali tegaskan soal pemain titipan. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola untuk Anda bersama saya. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong dijamin pusing karena ada 4 penyerang ganas asal Belanda yang bisa dinaturalisasi untuk membantu skuad Garuda agar lolos Piala Dunia 2026. Dibilang pusing karena Sinteyong pastinya hanya diizinkan memilih beberapa di antaranya saja untuk bisa dinaturalisasi menjadi WNI. Sekedar diketahui timnas Indonesia mengusung misi lolos ke Piala Dunia 2026. Demi merealisasikan itu, timnas Indonesia butuh tambahan pemain yang berkualitas khususnya di posisi penyerang. Saat ini setidaknya ada 4 penyerang diaspora yang bisa didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Mereka adalah Ole Romeni dari FC Utrecht, Dean Zederbergen dari FC Dordrecht, Tim Watering dari The Trivers, dan Mauro Zilstra dari FC Volendam. Ole memang hanya mencetak 1 gol di Eredivisie musim ini, tapi penyerang berusia 24 tahun ini ternyata sanggup mengemas 11 gol di Eredivisie musim lalu. Sementara tim Watering punya tinggi badan mencapai 193 cm dan sudah mencetak 15 gol di Liga 3 Belanda musim ini. Sementara itu, Mauro Zilstra yang terang-terangan siap memperkuat timnas Indonesia tercatat sebagai runner-up top skor di kompetisi Liga Belanda U21 di musim ini. Yang terakhir ada Dean Zederbergen yang mencetak 5 gol dan 6 assist bersama Sparta Rotterdam U21 di Liga 3 Belanda musim ini. PSSI kabarnya sudah melakukan pendekatan kepada Ole, namun tidak diketahui prosesnya sudah sampai mana. Jika Ole Romeni sulit untuk didapatkan, maka Sinteyong dan PSSI sejatinya bisa mengalihkan bidikan ke 3 nama lainnya. Tapi satu hal yang pasti, PSSI harus mendapatkan penyerang ganas sebelum timnas Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, kalau tidak, maka sulit bagi skuad Garuda untuk membongkar pertahanan tim-tim kuat Asia di babak tersebut. Selain pemain di posisi depan, timnas Indonesia juga butuh tenaga tambahan di sektor lain. Martin Paes diharapkan segera eligible untuk memperkuat timnas Indonesia di sektor penjaga gawang. Sementara itu, Miss Hilgers, Pascal Trick, Jero Ritwell, Jayden Osterwolde, dan Belen Manhoff juga bisa didekati oleh PSSI. Sementara itu, PSSI juga dikabarkan tengah membidik bek tengah FC Copenhagen Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Indonesia itu diyakini mumpuni untuk menambah daya gedor tim Garuda di lini pertahanan. Kevin Dix menunjukkan performa yang gemilang selama membela FC Copenhagen. Ketajamannya dalam menjaga lini pertahanan terbukti dengan 11 gol dan 16 assist dari 126 penampilannya bersama klub. Musim ini menjadi salah satu musim terbaiknya dengan torehan 4 gol dan 2 assist. Dix tidak hanya tangguh dalam bertahan, tapi juga piawai dalam membantu serangan. Kemampuannya bermain di posisi bek kanan dan bek kiri menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia yang butuh pemain versatile di lini pertahanan. Ya, kedatangan Dix diharapkan mampu meningkatkan kekuatan tim Indonesia yang baru saja melaju ke putaran ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda lolos ke babak selanjutnya setelah menjadi runner-up grup F dengan raihan 10 poin. Kevin Dix Bakar Besi yang lahir di 6 Oktober di tahun 1996 adalah pemain sepak bola profesional Belanda yang berdarah Indonesia. Saat ini bermain sebagai bek tengah atau bek kanan untuk FC Copenhagen di Liga Super Denmark.
Dix memulai karir internasionalnya bersama tim U19 Belanda di tahun 2014 silam. Ia kemudian naik ke timnas U20 dan U21 Belanda. Ya, tidak hanya timnas Indonesia senior saja yang sedang naik daun. Nah, ternyata tim U16 Indonesia juga sedang naik daun. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memuji penampilan Garuda Muda di ajang Asian U16 Boy Championship 2024. Timnas U16 Indonesia memetik kemenangan dengan skor 3-0 atas Singapura dalam matchday pertama Grup A untuk Piala AFF U16 2014. Ya, pertandingan Timnas U16 Indonesia versus Singapura berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Jumat kemarin. Kemenangan Timnas U16 tercipta lewat kontribusi dari gol-gol Muhammad Mirza, Evandra Florasta, dan Valdri Alberto. Hasil ini sekaligus membawa Indonesia mengoleksi poin yang sama bersama Laos di klasmen Grup A dengan torehan 3 angka. Para pemain U16 kita ini bermain cukup baik. Peluang gol sebenarnya banyak, tapi sering gagal karena memang kurang tenang. Tapi sempat dapat penalti, tapi berhasil digagalkan. Ini menunjukkan mereka punya fondasi mental yang kuat ya. Memang ada beban di 15 menit pertama, tapi setelah itu mereka bermain dengan baik. Ada dua hal yang positif dari timnas tadi. Fisik bagus dan mental juga baik, kata Erick. Garuda Asia berhasil mengunci para pemain Singapura untuk mencegah mereka dalam mengembangkan permainan. Jadi memang saat ketemu sebelum bermain saya minta sama anak-anak untuk bermain lepas tanpa tekanan dan itu diperhatikan di pertandingan tadi. Ada satu poin penting yang terlihat dari tim Garuda Belia ini bahwa skill dan mental mereka itu tergolong baik dan itu adalah modal yang besar untuk jadi pemain andalan timnas kita di masa depan, ujar Erick Thohir lagi. Lebih lanjut, Erick juga menegaskan bahwa timnas U16 merupakan hasil seleksi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya tegaskan, tidak ada pemain titipan ya. Ini berlaku untuk pemain dalam negeri dan diaspora. Syaratnya, skill individu dan menomorsatukan kekompakan. Menurut Erick, kemenangan tidak hanya dibebankan kepada pemain, tapi juga berbagai pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan itu. Erick pun berharap tim asuhan Novarianto ini bisa memanfaatkan ajang ini dengan menjadi juara. Memang tidak mudah, target awal kan lolos grup dulu, apalagi di grup B ada Vietnam, Thailand, dan Australia. Ya kalau bisa juara, maka tidak hanya mengulang prestasi sebelumnya, tapi mereka akan menjadi tumpuan untuk bisa lolos ke Piala Dunia U17 tahun depan di Qatar. Kalau tahun lalu timnas kita lolos ke Piala Dunia, khusus talenta muda karena tuan rumah, maka kali ini harus bisa mengerebut tiket dengan persiapan yang saya nilai cukup. Mereka punya momentum untuk mewujudkan hal itu, pungkas Erick Thohir. They deserve an ounce. It's only worth it if you work.